Dan kita tahu orang kaya di Indonesia sekarang itu latar belakangnya adalah para pengusaha tambang. Kutukan sumber daya alam ya gitu ya. Mereka yang kaya sumber daya alamnya justru orang-orangnya, penduduk-penduduknya miskin gitu ya. Kenapa? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Kali ini kita akan mendiskusikan masalah ketimpangan ekonomi Indonesia yang semakin membesar. Begitu juga dengan Gini rasio ya yang juga melebar, yang ini menandakan ada yang keliru dari berbagai intervensi dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan pada saat yang sama kita juga tahu Indonesia rapot pemberantasan korupsinya mundur ya. Setidaknya sejak tahun 2020 setelah KPK direvisi, Corruption Perception Index kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari level 40 ya yang bisa kita dapatkan pada tahun 2019 sekarang hanya 34. Nah, begitu juga dengan beberapa kajian yang muncul belakangan bahwa ketimpangan ekonomi itu justru juga terjadi di daerah-daerah yang kaya akan hasil sumber daya alam, di daerah-daerah tambang, gitu ya. Ini kan menjadi menarik untuk kita diskusikan apa kaitan antara isu ketimpangan ekonomi, kebijakan ekonomi, dan upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini sudah hadir di sini Direktur Visi Integritas Ade Irawan untuk mendiskusikan hal itu. Apa kabar, Dek? Baik, Bro. Gimana, Dek, soal ketimpangan ekonomi ini? Iya, kalau pakai data BPS terakhir makin meningkat Gini rasionya gitu ya. Bahkan menurut BPS ini terburuk dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Dan memang banyak faktor yang menyebabkan itu, tapi dalam konteks korupsi gitu ya, baik itu teori maupun empiris, korupsi ini dianggap sebagai akar utama terjadinya ketimpangan. Bahkan ini juga diperkuat data IMF ya, menurut IMF ketika terjadi korupsi, dampak langsungnya adalah penurunan pendapatan penduduk miskin gitu ya. Riset-riset yang lain misalnya Transparansi Internasional lah ya. Nggak pakai Indonesia? Nggak pakai Indonesia gitu ya, walaupun bisa juga akan dipublish oleh Transparansi Internasional Indonesia. Ya terkait dengan pungutan liar gitu, yang paling banyak menderita atau yang paling banyak terkena pungutan liar itu biasanya orang-orang miskin, dan ini ya menunjukkan kaitan erat antara korupsi, ketimpangan, kemiskinan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal ketimpangan ekonomi itu kan berarti bahasanya yang umum, ada yang kaya semakin kaya, ya, ada yang miskin semakin miskin. Ya, kayak lagunya Rhoma Irama. Iya, kayak lagunya Rhoma Irama. Nah, ini biasanya terjadi karena apa? Iya, kalau dikaitkan dengan korupsi, ya paling tidak ada beberapa hal ya gitu ya. Pertama, saya bukan menuding orang kaya karena korupsi gitu ya. Walaupun ini juga fenomena di dunia ya. Kalau saya sedikit jumping, misalnya data dari Oxfam, 22 orang kaya di dunia pendapatannya setara dengan perempuan sebenua Afrika gitu ya. Dan ini datanya kan makin memburuk ya, tingkat kekayaan gitu ya, segelintir orang dengan jutaan bahkan miliaran orang miskin. Nah, kalau dikaitkan dengan korupsi, paling tidak ini terkait dengan beberapa hal. Pertama terkait dengan kebijakan gitu ya. Korupsi ini kan akan menguntungkan orang-orang tertentu dan merugikan banyak orang. Biasanya diuntungkan siapa? Orang-orang yang punya kuasa atau orang-orang yang punya relasi dengan kekuasaan gitu ya. Yang dirugikan siapa? Ya masyarakat gitu ya. Nah, taruhlah misalnya dari sisi policy, kaitan korupsi dengan ketimpangan ini bisa dilihat dari misalnya policy-policy yang korup
itu biasanya akan menguntungkan kelompok-kelompok yang terafiliasi atau kelompok-kelompok yang punya kuasa atau yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Dan di situ yang akan menjadi korban utamanya adalah masyarakat gitu ya. Masyarakat mana? Ya, terutama masyarakat miskin. Artinya apa? Resources negara, baik itu anggaran gitu ya, sumber daya yang lain dilarikan ke kelompok orang tertentu saja yang sebenarnya mengambil resources-nya orang miskin, dan ini yang kemudian membuat terakumulasi yang pada akhirnya membuat jurang makin dalam. Itu dari aspek policy. Aspek yang lain juga bisa misalnya dari aspek-aspek terkait dengan belanja. Kalau aspek policy tadi sebelum kita lanjut itu berarti kita bisa sebut sebagai korupsi kebijakan gitu. Korupsi kebijakan gitu ya. Dan biasanya ini yang menjadi hulu dari masalah kan, dimulai dari kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya tidak berpihak kepada masyarakat tapi berpihak atau kebijakan ini tidak menjawab kebutuhan masyarakat atau tidak menjawab masalah masyarakat tapi menjawab kebutuhan atau masalah orang tertentu gitu ya. Yang punya akses. Yang punya akses, dia yang berkuasa atau yang punya akses terhadap kekuasaan atau yang bisa mempengaruhi kekuasaan gitu ya. Nah, yang kedua tadi? Yang kedua ya terkait dengan belanja misalnya, karena korupsi belanja-belanja untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat ini bisa berkurang gitu ya. Kalaupun tidak berkurang bisa hilang atau bisa terpotong gitu ya. Misalnya bantuan sosial pada saat COVID ini kan temuannya cukup banyak gitu ya, bahkan melibatkan petinggi termasuk menteri. Ini kan bantuan-bantuan yang sebenarnya bisa membuat orang miskin paling tidak bisa survive, ya bisa bertahan gitu ya. Tapi karena korupsi bantuannya berkurang atau mereka tidak dapat bantuan sama sekali, dan kita bisa lihat misalnya di beberapa tempat bahkan ada orang yang meninggal gitu ya. Atau bantuannya tidak bisa digunakan kalau itu bentuknya bahan pangan pokok ya, misalnya kalau berasnya kutuan, gitu ya. Iya, kadaluarsa gitu ya. Makanya di zaman COVID itu ada istilah yang sering dipakai orang, keluar bisa mati, di dalam juga bisa mati kelaparan gitu ya. Keluar bisa mati kena COVID, di dalam bisa mati karena kelaparan gitu ya. Itu dari aspek belanja. Yang lain dari aspek misalnya pendapatan itu, ketika korupsi terjadi misalnya pajak yang banyak dibebankan pajak ya kelompok-kelompok yang miskin ini kan, kita dan hidup sampai dari bangun sampai tidur ya ini pajak gitu ya. Tapi di sisi lain pajak yang mestinya bisa jadi alat untuk meredistribusi pendapatan ekonomi ini tidak terjadi gitu ya. Jadi itu beberapa malah orang-orang kaya dikasih insentif pajak. Ya. Ini ya bisa dikaitkan termasuk misalnya kebijakan tax amnesty itu ya. Ya. Itu kan sebenarnya memberikan insentif bagi orang yang kaya raya. Ya, betul. Tapi kemudian justru merugikan orang miskin, karena orang miskin itu mestinya mendapatkan hak mereka dari orang kaya yang membayar pajak. Betul, betul. Dan ini kan pajak juga masih jadi instrumen untuk sempit atau memperendah jurang gap itu ya. Nah, soal korupsi kebijakan kita ingat dulu pas COVID itu kan ada kajian ya yang dilakukan oleh misalnya teman-teman ICW terkait dengan penentuan harga tes PCR yang itu nggak jelas ya, dari 1.500.000 kemudian jadi 900, kemudian turun lagi jadi 800 dan kalau menurut kajian ICW itu perputaran uangnya dari tes PCR saja itu mencapai 10 triliun rupiah. Iya. Dan ini kan yang menikmati kelompok tertentu para saja. Pengusaha. Para pengusaha yang kebetulan menikmati hasil dari kebijakan itu. Betul. Kadang-kadang juga setelah kita cek latar belakangnya, ada juga nih pejabat publik yang ternyata punya bisnis itu gitu ya. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh dari korupsi kebijakan itu ya. Betul. Makanya kemudian ya memang yang mesti di-push, mestinya kan adanya negara, adanya pemerintah, ini bukan mereka sebagai panitia untuk kalau pakai gaya-gayaan, mohon maaf ya, mark gitu ya, untuk melayani kelompok kapitalis saja kan.
mestinya adanya negara itu untuk menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat gitu ya. Negara mestinya mengabdi untuk kepentingan masyarakat gitu ya, bukan cuma kepada pemilik modal gitu ya. Nah, ini saya kira makanya kemudian tadi korupsi kebijakan ini dianggap sebagai masalah utama di kita gitu ya. Karena ini punya pengaruh yang begitu besar, begitu luar biasa kepada nasib masyarakat gitu ya. Mereka yang punya kuasa, mereka yang punya kedekatan dengan kekuasaan bisa mengubah kebijakan untuk kepentingan mereka ya makin bisa mengakumulasi kapitalnya gitu ya. Sedangkan rakyat justru ya terus-menerus jadi korban gitu ya. Nah, kita akan geser ke ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah sumber daya alam nih. Yang kaya raya, sisi sumber daya alamnya, tapi ketimpangan ekonominya besar. Dan kita tahu orang kaya di Indonesia sekarang itu latar belakangnya adalah para pengusaha tambang. Ya. Bahkan yang terbaru ya, yang dilansir oleh Forbes misalnya, itu jelas orang kaya atau orang paling kaya di Indonesia itu pengusaha batu bara. Ini fenomena apa gitu? Apakah ini hanya Indonesia atau sebenarnya secara global daerah-daerah yang kaya tambang itu penduduknya miskin? Iya, kalau kita lihat film-film, penelitian-penelitian, kecenderungannya seperti itu, gitu ya. Jadi istilahnya kutukan sumber daya alam ya gitu ya. Mereka yang kaya sumber daya alamnya justru orang-orangnya, penduduk-penduduknya miskin gitu ya. Kenapa? Ya tadi kita kembali ke policy gitu ya. Sumber daya alam ini kan sebenarnya ya mereka nggak punya usaha lebih lah untuk dapat itu. Itu kan sudah disediakan lah ya. Ngeruk sebenarnya. Tinggal ngeruk. Dan kalau mau pakai ini Soekarno, sumber daya alam ini kan sebenarnya warisan dari anak cucu kan. Jadi mestinya dijaga. Dan gitu. yang beli juga kadang-kadang pemerintah kan, BUMN ya. Misalnya kalau batu bara itu kan konsumennya ya PLN gitu. Iya. Jadi semudah itu bisnisnya gitu. Dan semudah itu ya negara dibajak untuk kepentingan atau menjawab masalah orang-orang yang punya uang tadi, orang-orang punya kuasa tadi gitu. Dan mestinya kan kalau negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat kan nggak mesti diobral seperti itu gitu ya. Bahkan ini kan mau menjelang pemilu kan. Biasanya ya obral-obral itu dijadikan sebagai modal politik gitu ya. Mereka obral perizinan, obral kebijakan gitu ya. Yang jual beli izin dan kebijakan ini untuk kepentingan mereka dan orang yang bisa beli tadi gitu ya. Dan sekali lagi kalau korupsi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan gitu ya. Dan selalu yang dirugikan adalah masyarakat itu. Dan kalau kita misalnya menguji dari kasus-kasus korupsi perizinan sektor SDA misalnya di Indonesia, itu kan kelihatan sekali ya. Kadang-kadang negara itu diakali dari sisi kontrak sharing bagi hasilnya. Negara diakali atau dia willing the victim gitu ya. Dia ya sebenarnya ya karena di dalam negara itu kan ada aktor-aktor yang juga punya kepentingan atau punya vested interest ya. Yang sayangnya tidak ada mekanisme untuk mengecek kebijakan-kebijakan yang diambil yang itu merugikan dan bahkan korup. Ini sesuatu yang faktual di Indonesia ya. Dan itu membuat kerugian makin besar. Apalagi ketika kita ngomong soal redistribusi hasil SDA di Indonesia itu kan sebenarnya juga larinya kebanyakan ke pendapatan nasional ya. Bukan pendapatan daerah kan. Belum lagi kita ngomong soal tadi bagi hasil yang nggak fair karena ada konggal-lingkong gitu. Dan kemudian juga akhirnya pada saat yang sama masyarakat di sekitar area tambang atau area industri sumber daya alam itu justru mengalami dampak negatifnya. Mulai dari soal pencemaran atau bahkan kalau konteksnya advokasi teman-teman Walhi Jatam itu lubang-lubang tambang banyak yang meninggal anak-anak diurus, banyak yang meninggal di situ dan dianggap itu bukan kewajiban dari perusahaan yang mengeksplorasi untuk merehabilitasi daerahnya. Dan di sini negara nggak hadir sepertinya gitu. Iya. Iya itu tadi akhirnya warga jadi korban
korban Dua 2 kali. bahkan 3 kali gitu ya. Mestinya kekayaan mereka bisa mereka nikmati oleh mereka dan anak cucunya gitu ya. Dan kerap kali ketika akan ada eksploitasi, ada cara-cara kekerasan gitu ya. Mereka yang melawan seringkali Kriminalisasi. dikriminalisasi dan ya Di situ penegak hukum juga kelihatannya memihak ya ya pada kepentingan bisnis atau investasi. Karena kalau kita rujuknya pada kebijakan pemerintah Jokowi kan nggak ada kata lain, kita harus lindungi investasi ya demi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan lain sebagainya. Dan itu artinya diterjemahkan oleh penegak hukum di daerah kadang-kadang ya yang mengganggu ya itu harus diselesaikan ya secara hukum gitu. Oleh karena itu ada kutipan menarik nih dari salah satu teman kita, meskipun undang-undang mengatakan siapapun sama kedudukannya di depan hukum, tapi ada lagi nih satu hal, tidak sama kedudukannya di depan penegak hukum. Gitu. Nah itu sesuatu yang kayaknya menarik juga untuk dikritisi atau direfleksikan oleh penegak hukum kita ya, karena problem besarnya juga bagaimana penggunaan instrumen hukum untuk justru membatasi akses warga terhadap hak mereka, terutama untuk isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi tambang ini gitu. Kalau saya beberapa kali pernah riset di beberapa daerah tambang ya memang yang kaya cuma segelintir orang saja. Tapi kalau lihat dampaknya, kehancurannya luar biasa gitu ya. Dan pencemaran air misalnya ya. Iya, pencemaran air yang paling langsung kan misalnya ada lubang-lubang, anak-anak main dan banyak yang meninggal begitu. Pencemaran udara di daerahmu sendiri kan juga ada kasus seperti itu ya. Meskipun ini industri yang berbeda. Betul. Tapi kan itu juga adalah mengolah bahan baku dari hasil bumi sebenarnya. Iya, termasuk batu bara gitu ya. Ya dampaknya begitu ya dalam konteks dampak langsung ya, bagaimana policy digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu bukan kepentingan masyarakat. Dan sebenarnya bisa dibalik, ketika pemerintah serius gitu ya, policy-policynya menjawab masalah masyarakat, menjawab masalah rakyat, problem ketimpangan paling tidak lebih bisa diminimalkan gitu ya. Karena per teori kan ya jelas lah cara-caranya gitu ya, termasuk tadi dari sisi anggaran, ketika daerah mana yang timpang, problemnya ada di mana gitu ya, misalnya untuk kelompok-kelompok miskin, akses mereka kepada pelayanan publik diperbaiki, akses mereka yang kepada misalnya untuk mereka survive sembako gitu ya, karena banyak bantuan-bantuan juga diperbaiki gitu ya. Kalau polisinya memang dipakai untuk menjawab masalah masyarakat, mestinya problem ketimpangan ini makin menyempit. Tapi ya kalau kebijakannya masih bias untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap istimewa, saya kira problem rapor terkait dengan gini rasio kita yang makin tinggi, menurut saya sih pasti akan terus terjadi. Kemiskinan juga pasti akan terus terjadi. Dan itu kan ditambah dengan lahirnya kebijakan Omnibus Law ya. Ya. Untuk banyak sektor ya, termasuk kan sebenarnya sektor SDA itu masuk di dalamnya gitu. Sebagian menurut analisa teman-teman masyarakat sipil, misalnya ICW, Walhi, Jatam tadi, kebijakan-kebijakan di Omnibus Law itu selain misalnya mengurangi perlindungan, aktivitas sumber daya alam atau aktivitas eksplorasi tambang terkait dengan lingkungan, juga menyangkut soal potensi hilangnya pendapatan negara karena ada insentif-insentif tertentu yang diberikan kepada para pengusaha. Nah kalau kita ngomong soal batu bara, siapa penguasanya kan? Betul. Hanya segelintir gitu. Betul. Kembali ke pertanyaan dasar tadi, kebijakan ini muncul untuk siapa? Untuk menjawab masalah siapa? Untuk menjawab masalah rakyatkah atau untuk menjawab masalah yang lain gitu ya? Dan kelihatan kok dalam berbagai kebijakan yang memang biasanya akan dipakai untuk menjawab masalah siapa yang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, gitu ya. Kalau kebijakannya dipakai untuk menjawab masalah rakyat, biasanya rakyat dilibatkan, gitu ya. Karena ya termasuk dalam anggaran, gitu ya. Orang yang
orang yang akan banyak mendapat keuntungan adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan anggaran tadi. Tapi Gitu ya. kalau konteksnya kebijakan sektor SDA ya, itu kan asimetrinya lebih besar ya. Iya. Asimetri informasinya. Iya. Sehingga partisipasi publiknya pasti akan sangat minim atau bahkan nggak ada sama sekali tuh. Iya. Tapi paling tidak itu bisa ditutup dengan keterbukaan. Kan nggak sulit-sulit amat kan menghitung soal pembagian begitu ya. Dan saya kira ya ini bukan hanya diketahui oleh orang tertentu saja gitu ya. Kalau kemudian publik dibuka gitu ya, dan ini sekaligus bagian dari edukasi kepada publik, nggak akan ada masalah. Misalnya yang paling sulit lah soal kesehatan, walaupun agak sedikit jumping. Soal alkes, ini kan yang tahu orang tertentu saja bahwa alkes ini kualitasnya memang seperti apa gitu ya. Tapi kalau kemudian dibuka, orang kan tahu, oh ini biasanya alkes dari Eropa kualitasnya lebih bagus misalnya, walaupun harganya lebih mahal. Tapi alkes dari misalnya Tiongkok gitu ya, walaupun speknya sama tapi lebih murah gitu ya, sehingga ketika dibuka ada pengadaan dengan spek yang sama tapi kemudian dibeli dari Tiongkok, orang bisa ngecek gitu ya. Termasuk dalam konteks ini adalah tambang gitu ya. Jadi mestinya ya ini tidak dijadikan sebagai alasan bahwa susah untuk ngitungnya sehingga rakyat nggak perlu tahu gitu ya. Susah untuk menilainya sehingga nggak perlu dibuka, hanya mereka aja yang tahu begitu. Karena sekali lagi korupsi kan terjadi di ruang-ruang yang tertutup gitu ya. Yang kedua, korupsi bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ya overpower gitu ya. Mereka yang punya kekuasaan tanpa ada yang mengawasi gitu. Atau dia nggak mau diawasi gitu ya. Ya ini kan juga bisa terkonfirmasi ya persoalan asimetri informasi yang besar ya dalam konteks kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Misalnya kalau kita ngomong soal perizinan, itu kan sektor yang paling rawan penyuapan ya. Kalau SDA, data Walhi misalnya menunjukkan obral izin itu untuk sektor sumber daya alam dan kehutanan meningkat menjelang pemilu. Artinya ada indikasi ini diperjualbelikan. Tapi tidak ada mekanisme kendalinya nih, tidak ada mekanisme kontrolnya, dan nggak viral di masyarakat. Lain kalau misalnya pegawai pajak ya, seperti kemarin itu si Rafael misalnya, atau yang lain, itu kan cepat viral ya, karena ada akses masyarakat kepada mereka. Nah ini menandakan bahwa memang kita ya sebagai negara itu perlu memikirkan langkah cepat dan strategis bagaimana meninggalkan ini sektor sumber daya alam yang lukratif dari sisi korupsinya. Karena tadi ketertutupan informasi, kerusakan lingkungan gitu ya, dan ini kan selalu direm nih usaha untuk berpindah dari energi bersih gitu ya. Dari energi kotor ke energi bersih, dari energi yang mengandalkan fosil ke energi terbarukan. Dan kalau kita rujuk kepada data ISDM misalnya, target kita untuk sampai 2024 itu terpenuhi 35% misalnya kontribusi energi terbarukan di dalam sistem energi nasional, itu juga terancam tidak tercapai karena ada beberapa kendala gitu. Dan saya kira salah satunya juga karena batu bara ini jadi salah satu penghalang utamanya gitu. Batu bara itu dikuasai oleh elit tertentu. Jangan-jangan jadi sumber pemenangan pemilu. Ya bisa jadi gitu, karena apalagi sekarang kan sistem penyelenggaraan pemilunya juga relatif lebih lemah ya. Yang itu kita bisa lihat misalnya tidak adanya kebijakan atau ketentuan mengenai kewajiban pelaporan awal dan akhir yang dikeluarkan oleh KPU kemarin. Kemudian juga mantan kepala daerah atau mantan koruptor gitu ya, yang harusnya itu belum boleh maju kemudian diperbolehkan. Melewati masa idah ya. Kemudian menghapuskan kewajiban LHKPN bagi para kandidat gitu. Itu kan menunjukkan ada pengurangan disiplin ya dari sisi tata kelola, dari sisi anti korupsi, yang membuat kita semakin khawatir nih bahwa ya ekonomi kita itu sebenarnya ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang yang mereka itu
memiliki akses langsung terhadap kebijakan, bisa mengatur kebijakan, dan akhirnya berpengaruh pada aspek yang lebih luas gitu. Nah, ini kira-kira dengan situasi seperti ini, bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang pas, yang juga efektif, sehingga juga pada akhirnya bisa membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Karena kan tujuan dari pemberantasan korupsi itu soal keadilan. Iya. Keadilan, karena tadi seperti dirimu bilang, korupsi itu kan membuat akses terhadap sesuatu yang dimiliki negara itu timpang. Karena ada asimetri informasi, karena ada permainan yang tidak diketahui oleh yang punya, yang memberikan mandat, yaitu masyarakat. Iya, idealnya memang upaya untuk membangun tata kelola yang baik dimulai dari atas, gitu ya. Ada pimpinan yang kuat, gitu ya. Tapi kalau kemudian itu tidak terjadi, gitu ya, mestinya masyarakat yang mulai berperan aktif, gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika terkait dengan korupsi, masyarakat tidak menganggap ini ada kaitan dengan mereka, gitu ya. Itu gampang bisa dilihat, misalnya orang benci ke maling, perampok, tapi ke koruptor banyak kok yang kemudian ketika dia pulang, misalnya mantan kepala daerah yang ditangkap polisi, ditangkap penegak hukum, gitu ya, pulang disambut dengan gegap gempita, bahkan disambut dengan sholawat badar, begitu ya. Karena mereka menganggap sekali lagi seolah-olah mereka baru selesai perang Badar. Ini kan sebenarnya dari sisi sanksi sosial nggak ada sama sekali. Tapi dari sisi masyarakat kelihatan bahwa mereka menganggap korupsi adalah masalah mereka. Mereka menganggap korupsi adalah masalahnya penegak hukum. Masalah gitu ya. Jakarta. Masalah Jakarta, masalah KPK, masalah polisi, masalah kejaksaan. Sehingga mereka tidak merasa punya kewajiban untuk terlibat dalam melawan korupsi, gitu ya. Nah, ini mesti dibalik karena akar masalah ketimpangan korupsi ada di policy, gitu ya. Ya, masyarakat mesti terlibat antara lain dengan mengawal, gitu ya, terlibat dalam advokasi pembuatan policy tadi. Dan ada salah satu cara sekarang, gitu ya, yang bisa mereka lakukan adalah dengan memilih orang-orang yang akan membuat policy ini adalah orang-orang yang terbaik, gitu ya. Misalnya pemilu ini kan instrumennya masyarakat sebenarnya. Tapi kalau barangnya busuk semua gimana? Iya, disaring-saring lah coba. Pilihan. Ya memang, ya memang kita nanti kayak lingkaran setan, gitu ya. Tapi nggak mungkin lah semuanya busuk, gitu ya. Pasti juga ada yang bagus, gitu ya. Dan ini yang mesti coba didorong ke masyarakat. Jangan kemudian masyarakat, ya tadi misalnya dalam pemilu cari duit aja, gitu ya. Cari serangan fajar, cari serangan duha atau duhur, gitu ya. Setelah itu yang terpilih adalah orang-orang yang menyalahgunakan kebijakannya untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya memiskinkan masyarakat. Nah, model seperti ini mesti diubah, gitu ya. Peran intelektual nih, akademisi perguruan tinggi ini kan kelihatannya nggak terlalu ramai sekarang ya. Mereka sepi-sepi aja nih dengan masalah kita ini. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka sekarang? Iya, memang sayang ya kalau kita lihat sejarah perguruan tinggi. Itu sejarah mendorong perubahan, gitu ya. Ya pada saat penjajahan, alumni-alumni perguruan tinggi ini kan yang kemudian ada di depan, gitu ya. Pada saat Orde Lama juga, pada saat Orde Baru juga begitu, gitu ya. Dan sekarang di Orde Reformasi ini tantangan terberat adalah korupsi. Nah, cuma memang sayangnya ya kampus justru terjerat terkontaminasi korupsi, gitu ya. Dan ya jangankan para intelektual ini, nggak semuanya ya, sekali lagi, gitu ya, mayoritas mungkin jangankan bersuara di luar, gitu ya, untuk kepentingan ini ya, masyarakat, di dalamnya mereka cenderung diam. Yang penting ada project riset. Iya, walaupun proyek risetnya kadang-kadang nggak full juga, dipotong, gitu ya. Beberapa teman kita kan dan nggak berani teriak. Dan nggak berani teriak, gitu ya. Perlawanan terhebat ya cuma nggak terima aja. Tapi nggak ada perlawanan, gitu ya. Nggak ada upaya untuk memukul balik, gitu. Karena ini pasti akan jadi masalah besar, gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian kampus
kalau pakai istilah siapa? Ya kampus hanya menjadi menara gading aja gitu ya, bukan menjadi menara api gitu ya. Mungkin yang merasa ya namanya intelek ya cukup di ruang kelas, cukup diskusi. Padahal kalau menurut Gramsci kan mestinya intelektual ya harus jadi intelektual organik gitu ya. Keberadaan kampus perguruan tinggi mestinya menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan masalah yang sekarang kita hadapi adalah korupsi yang menjadi salah satunya akar ketimpangan tadi gitu ya. Ya memang ini sangat disayangkan, dan kalau menurut saya sih kalau kita ingin kampus menjadi garda terdepan lagi ya memang salah satu cara yang mesti dilakukan adalah membersihkan kampus dari praktik korupsi gitu ya, sehingga kampus kembali ke hitohnya gitu ya, keberadaan dia menjadi solusi atas masalah masyarakat. Mestinya seperti itu. Oke, dan jangan sampai ya intelektual organik nggak ada tapi cuma ngomong masalah makanan organik. Iya, beras organik. Beras organik. Oke, teman-teman sahabat integritas, ini ada PR besar ya di Indonesia. Bagaimana supaya masalah ketimpangan ekonomi itu tidak melebar, dan itu salah satunya ya harus diselesaikan dengan pendekatan penguatan tata kelola. Karena selalu kalau kita ngomong soal kontestasi dimanapun ya, termasuk kontestasi politik ekonomi, yang dikejar kan akses terhadap sumber daya itu. Sumber daya ekonomi itu macam-macam, ada batu bara di dalamnya, ya, ada hak untuk mengeksplorasi hutan kalau kita ngomong soal sumber daya alam dan forestry, ada bahkan nikel kemarin ya kita tahu juga bermasalah, ada ekspor yang ilegal. Dan bahkan penegak hukum juga diduga terlibat ya, pejabat tinggi di Kejaksaan Agung dicopot tuh baru kemarin, indikasinya terlibat di dalam permainan ini gitu. Nah, PR besar ini harus kita jawab bersama. Pemerintah hari ini mungkin sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar ini karena justru mungkin menjadi bagian dari masalah itu, dan kita sebagai warga masyarakat tidak bisa mengandalkan juga pemerintah untuk mengubah dirinya. Karena justru kalau itu yang terjadi, ya kerusakan akan semakin besar, kerugian kita juga akan semakin besar. Jadi meskipun terdengar pesimis apa yang kita obrolkan tadi, karena memang itu realitasnya, tapi paling tidak kita selalu punya harapan. Harapan itu adalah pada pemilu 2024. Nah, disitulah kita sebagai pemilih wajib ya, ini sudah fardu ain ya kategorinya ya. Fardu ain. Untuk memastikan siapa yang akan kita pilih, jangan gelap mata, jangan karena suka dengan orangnya, tapi lihat latar belakangnya, rekam jejaknya. Karena dari situ kita bisa menguji apakah orang ini memang benar-benar hadir untuk bersama-sama kita membangun Indonesia yang besar, Indonesia yang sehat. Jangan sampai salah sebut jargon, bro. Apa itu? Jangan sampai salah sebut jargon, nanti dianggap mendukung kandidat tertentu. Saya nggak tahu ya masing-masing kandidat jargonnya apa, karena belum disosialisasikan. Gitu. Tapi paling nggak, ya itu hak kita lah untuk menilai pemerintah, pejabat itu akan seperti apa hari ini, dan kita juga perlu membayangkan pemerintah Indonesia ke depan harus seperti apa. Dan di ruang tertutup yang namanya TPS itu ya, semua gagasan itu mulai kita ukir. Ya, dan inilah catatan pentingnya. Terima kasih, Dek, untuk insight-nya. Ingat, di TPS jangan dipoto, nyoblos siapa terus setor, harus bayar. Itu kan politik pasca bayar. Ya, itu politik uang hari ini ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ini bukan tips and trick ya. Ini bukan tips and trick. Justru kita semua harus mengingatkan kalau ada praktek-praktek seperti itu. Kita jumpa lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.